Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indriati, NIM 205211215 dari kelas MBS 1F. Di sini saya akan mengerjakan UAS dasar-dasar ekonomi Islam dengan membuat video mengenai materi pengertian ekonomi Islam, jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, serta kebijakan fiskal dalam Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi dalam Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, serta kebijakan fiskal dalam Islam. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian ekonomi dalam Islam. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pengertian ekonomi dalam Islam. Yang pertama, menurut M. Akram Khan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Yang kedua, menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah. Tujuan akhirnya adalah Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Yang ketiga, menurut Muh Abdul Manan, ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dari praktek kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran agama Islam, yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan esensi tujuan ekonomi ini adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun manfaat ekonomi Islam, yang pertama, Islam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat melalui dua cara, yaitu pengharaman riba dan kegiatan sektor real. Yang kedua, mampu menciptakan anggaran negara yang memihak pada rakyat. Yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, mendorong penyediaan pelayanan publik. Yang kelima, terjadi pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak pada rakyat melalui zakat, wakaf, sedekah, dan sebagainya. Adapun tujuan ekonomi dalam Islam, yang pertama, kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan bersifat universal. Yang ketiga, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Yang keempat, pendapatan dan kekayaan yang bersifat merata. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, berdasarkan pada tujuan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat, serta kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan ekonomi konvensional bertujuan untuk mengejar kesejahteraan duniawi semata dan kesejahteraan individu. Yang kedua, berdasarkan sumber utama. Ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan ekonomi konvensional bersumber pada hal-hal yang bersifat positivistik. Yang ketiga, dalam pengambilan keuntungan. Dalam ekonomi Islam menerapkan sistem bagi hasil, sedangkan dalam ekonomi konvensional menerapkan bunga atau sistem riba. Jenis-jenis perbedaan pemahaman ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah teknologi yang rendah, produktivitas rendah, dan setiap anggota masyarakat belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Masyarakat sulit berubah karena ada kecenderungan penolakan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah tidak ada eksploitasi sumber daya alam atau sumber daya manusia yang berlebihan. Lingkungannya terjaga.
Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional adalah peradaban manusia yang tidak maju atau berjalan di tempat, sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi yang sederhana, dan kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum ada alat tukar. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi ini mengedepankan mekanisme pasar, permintaan atau penawaran dalam menjawab permasalahan ekonomi yang mendasar. Sistem ekonomi ini juga disebut dengan sistem ekonomi liberal karena memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam berusaha. Sistem ekonomi ini juga disebut dengan sistem ekonomi kapitalis karena peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Siapa yang mempunyai modal besar, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk bertahan dalam suatu kegiatan ekonomi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, persaingan yang sehat sehingga bisa mendapatkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang optimal. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis yaitu adanya kebebasan dalam memunculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar-besaran. Kemudian, pemilik modal dapat menguasai roda ekonomi. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Akibatnya, peran pemerintah dan swasta sama besar. Adapun ciri khas dalam sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam. Adanya pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Pemerintah menyusun kebijakan yang strategis dalam pengelolaan ekonomi, serta perusahaan diberikan kebebasan, tetapi pemerintah mengawasi kegiatannya. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindaki praktek monopoli. Pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Yang kedua, berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Yang ketiga, tidak ada kejelasan dalam pengaturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Permintaan dalam Islam. Ada dua pengertian permintaan, yaitu dalam dunia ekonomi dan dalam ekonomi Islam. Permintaan dalam dunia ekonomi adalah suatu kegiatan konsumen untuk membeli suatu barang pada tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu. Sedangkan pengertian permintaan dalam ekonomi Islam, yaitu menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta atau rokbah fil al-syai. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan pengertian dalam ekonomi konvensional. Hanya saja, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dalam kegiatan berekonomi. Adapun bunyi dari hukum permintaan, yaitu suatu barang apabila harganya makin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang makin tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Maksudnya, keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi ataupun pengganti.
dan juga dapat bersifat komplementer ataupun tambahan. Misalnya, barang substitusi dari daging sapi adalah daging ayam, ikan, ataupun tempe. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Maksudnya, tingkat pendapatan per kapita di sini dicerminkan dengan daya beli. Maka, tingginya tingkat pendapatan daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang akan semakin meningkat. Yang keempat, selera ataupun kebiasaan. Maksudnya, walau harga barang itu sama, tetapi minat terhadap barang itu kurang. Contohnya, dalam pasar, ada penjual beras yang menjual beras merek 46 dan merek Rojo Lele. Harga beras dari keduanya itu sama, tetapi masyarakat lebih memilih beras merek 46 daripada merek Rojo Lele. Yang kelima, jumlah penduduk. Maksudnya, jumlah penduduk memiliki peranan penting pada kegiatan permintaan, dikarenakan semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula permintaan. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Maksudnya, apabila kita memperkirakan harga suatu barang naik, maka lebih baik membeli barang itu di masa sekarang. Teori permintaan dalam Islam. Teori ekonomi adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Begitu sebaliknya, apabila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seseorang, manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan ekonomi senantiasa dihubungkan dengan syariat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil syai, yang dapat diartikan jumlah barang yang diinginkan. Al-Quran menyebutkan ekonomi dengan istilah iktishad, yaitu penghematan atau ekonomi yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Penawaran dalam Islam. Ada dua definisi penawaran, yaitu menurut ilmu ekonomi dan menurut Islam. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu dalam periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran dalam Islam dapat didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan terperinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan dari barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan dapat merugikan pihak lain. Dalam arti, ini pihak yang mengajukan permintaan akan barang dan jasa tersebut. Seperti halnya permintaan, definisi penawaran dalam ilmu ekonomi konvensional maupun ilmu ekonomi Islam itu relatif sama. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dalam keinginannya melakukan kegiatan ekonomi. Adapun bunyi hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar pula jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya dan teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Adapun yang dimaksud dengan biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, yang mencakup biaya ketenaga kerjaan, biaya bahan baku, biaya sewa mesin, biaya administrasi, serta biaya bunga atas pinjaman modal. Sedangkan teknologi adalah penemuan dan peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Yang kedua, jumlah penjual. Jumlah penjual sudah sangat jelas memiliki dampak bagi penawaran, dikarenakan semakin banyak jumlah penjual
yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri. Yang ketiga, dugaan terhadap masa depan. Faktor ini mencakup dugaan mengenai perubahan harga dan barang tersebut di kemudian hari. Yang keempat, kondisi alam. Kondisi alam sangat mempengaruhi proses penawaran, dikarenakan apabila kondisi alam tidak menentu seperti halnya terjadi banjir, tanah longsor, gunung meletus, bisa mempengaruhi penawaran terhadap barang-barang itu akan berkurang. Teori penawaran dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islam pada dasarnya segala sesuatu dalam bentuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Dalam hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32-34. Teori penawaran Islam tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris oleh Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan oleh syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi jika yang dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain. Materi selanjutnya adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju perkembangan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Menurut teori Keynes, meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Kebijakan fiskal bisa meningkatkan inflasi, aliran kas, dan mengatasi pengangguran dalam suatu negara. Adapun ciri-ciri dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan. Yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Yang pertama, kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Yang kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan atau sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, kharaj atau pajak bumi atau tanah pertanian, usyur atau pajak perdagangan atau bea cukai, jizyah atau pajak yang dikenakan dalam kalangan non-muslim, ghanimah atau harta rampasan perang, khums, fa'i, kafarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Pemungutan zakat, kharaj, jizyah, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu mempunyai dasar sesuai dengan ajaran agama Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim.
Macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ekspansif bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, antara lain meningkatkan belanja dan pengeluaran APBN atau APBD. Kemudian, pemberian subsidi, penurunan tarif pajak. Kebijakan jenis ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak uang kepada konsumen sehingga konsumen akan terus membelanjakan lebih banyak sehingga akan merangsang laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pada saat inflasi tumbuh pesat. Kebijakan jenis ini merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta pemotongan pengeluaran. Kebijakan fiskal konvensional dan Islam. Yang pertama, dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Yang kedua, dalam sistem Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan materi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.